Pernahkah kamu bertanya-tanya, bagaimana jika aku sudah bertemu dengan jodohku, tetapi tidak menyadarinya? Banyak orang terus mencari seseorang yang tepat, mengira bahwa cinta terjadi karena kebetulan, takdir, atau keberuntungan. Namun kenyataannya Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengatur segalanya. Jodohmu bukanlah seseorang yang kamu temui secara acak. Mereka tidak dipilih oleh dunia, mereka dipilih oleh Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita, ruh-ruh itu ibarat pasukan yang dikelompokkan dalam barisan. Ruh yang saling mengenal sebelumnya akan cenderung bersatu. Ini berarti bahwa proses menemukan jodoh bukanlah sesuatu yang kebetulan. Itu adalah bagian dari rencana ilahi. Namun, ada satu hal yang perlu dipahami. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan orang-orang dengan cara yang tidak selalu kita sadari. Kadang-kadang, jodohmu sudah ada di dekatmu. Kadang, mereka hadir dalam hidupmu dengan cara yang tak terduga. Jadi, bagaimana ini bisa terjadi? Mari kita ungkap 5 cara Allah mempertemukanmu dengan jodohmu tanpa kamu sadari. Cara pertama, melalui pertemuan tak terduga yang terasa seperti takdir. Pernahkah kamu bertemu seseorang dan berpikir, ini kebetulan yang aneh? Mungkin kalian bertemu pada momen yang tepat, mengobrol secara acak tetapi percakapannya membekas di hatimu, atau seseorang muncul dalam hidupmu dan meninggalkan kesan yang mendalam. Namun, inilah kebenarannya, tidak ada yang namanya kebetulan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada sesuatu pun yang terjadi kecuali atas kehendak Allah. Ini berarti setiap pertemuan, sekecil apapun, terjadi karena suatu alasan. Orang asing yang kamu temui secara tak terduga, Allah yang mengaturnya. Percakapan yang terasa lebih dalam dari biasanya, itu bukan kebetulan. Seseorang yang terus-menerus muncul dalam hidupmu di tempat-tempat yang tidak terduga, itu bukan hanya keberuntungan. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan kami menciptakan kamu berpasang-pasangan. Quran, Surah An-Naba, ayat 8. Ini berarti jodohmu sudah ditentukan untukmu, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu kapan serta bagaimana cara terbaik untuk mempertemukan kalian. Namun, banyak orang tidak menyadari saat mereka bertemu dengan orang yang telah Allah pilih untuk mereka. Mereka terlalu banyak berpikir, meragukan, atau menunggu sesuatu yang dramatis terjadi. Padahal, cara Allah mempertemukan jodoh seringkali terjadi dengan cara yang tenang, sederhana, dan alami, tetapi sangat bermakna. Jadi, jika kamu pernah bertemu seseorang dan merasakan koneksi yang sulit dijelaskan, mungkin Allah telah menempatkan mereka di jalanmu karena suatu alasan. Pertanyaannya adalah, apakah kamu akan menyadarinya? Cara kedua, melalui jalan yang halal, bukan ikatan yang haram. Di dunia saat ini, banyak orang percaya bahwa cinta harus dicoba sebelum komitmen. Mereka terjerumus dalam hubungan yang tidak halal, berpikir bahwa pacaran, flirting, atau mencari yang terbaik adalah satu-satunya cara untuk menemukan jodoh. Padahal hubungan yang haram hanya membawa luka, bukan jodoh yang sejati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan kita, ketika seorang pria dan wanita berduaan, maka setan adalah yang ketiga. Hadis riwayat Tirmizi. Ini berarti bahwa hubungan romantis di luar pernikahan bukan hanya berisiko, tetapi juga membuka pintu bagi dosa, kekecewaan, dan sakit hati. Allah dengan jelas berfirman dalam Al-Quran, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Quran, Surah Al-Isra, ayat 32. Namun inilah kebenaran yang indah. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan seseorang untukmu, Dia akan mempertemukan kalian melalui jalan yang halal, bukan melalui hubungan rahasia, pesan tersembunyi, atau keterikatan yang penuh dosa. Mungkin mereka diperkenalkan melalui keluarga,
atau teman. Mungkin hubungan kalian dimulai dengan cara yang suci, terhormat, dan penuh penghormatan. Dan tanda terbesar bahwa itu adalah jodoh dari Allah. Hatimu merasa tenang, bukan gelisah. Hubungan yang haram membawa kecemasan, stres, dan ketakutan akan ketahuan. Namun ketika sesuatu halal, hubungan itu membawa berkah, ketenangan, dan rasa aman. Jadi, jika kamu pernah merasa tergoda untuk mencari cinta di tempat yang salah, ingatlah ini, cinta sejati tidak dibangun dalam rahasia, tetapi dengan ketulusan, kesucian, dan kepercayaan pada rencana Allah. Dan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukanmu dengan jodohmu, itu akan terjadi dengan cara yang menjaga kehormatanmu dan mendekatkan hatimu kepadanya. Cara ketiga, melalui penundaan yang melindungimu dari orang yang salah. Mari kita jujur, menunggu itu sulit. Mungkin kamu bertanya-tanya, kenapa aku belum bertemu dengan orang yang tepat? Kenapa hubungan atau lamaran pernikahanku selalu gagal? Apakah ada yang salah denganku? Namun, inilah kebenarannya, penundaan bukanlah hukuman. Itu adalah perlindungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, tidaklah seseorang meninggalkan sesuatu karena Allah, kecuali Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Ini berarti bahwa jika sesuatu tidak berhasil, itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghilangkan apa yang tidak ditakdirkan untukmu, agar Dia bisa memberimu sesuatu yang lebih baik. Allah berfirman dalam Al-Quran, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 216. Banyak orang terjebak dalam hubungan yang haram karena takut sendirian. Tetapi kenyataannya, terburu-buru dalam sesuatu yang salah jauh lebih buruk daripada menunggu sesuatu yang benar. Mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menunda jodohmu untuk menyelamatkanmu dari patah hati. Mungkin Dia sedang mempersiapkan seseorang yang lebih baik dari yang pernah kamu bayangkan. Mungkin Dia sedang memberimu waktu untuk tumbuh, sembuh, dan memperkuat imanmu. Sehingga ketika orang yang tepat datang, kamu benar-benar siap. Karena inilah yang sering tidak disadari banyak orang. Orang yang telah Allah takdirkan untukmu juga sedang dipersiapkan untukmu. Jadi, jika cinta belum hadir dalam hidupmu, percayalah bahwa waktu Allah selalu sempurna. Karena ketika saatnya tiba, Allah akan mempertemukanmu dengan seseorang yang memang telah ditakdirkan untukmu. Cara keempat, melalui perubahan yang mempersiapkanmu untuk orang yang tepat. Banyak orang berpikir bahwa menemukan jodoh hanyalah soal waktu, padahal kenyataannya itu juga tentang perubahan diri. Terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukanmu dengan jodohmu hanya setelah kamu berkembang menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Allah berfirman dalam Al-Quran, wanita yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk wanita yang baik. Quran Surah An-Nur ayat 26. Ini berarti bahwa jodohmu bukan hanya tentang siapa yang kamu temui, tetapi juga tentang siapa dirimu. Mungkin Allah membuatmu mengalami patah hati, agar kamu bisa mengenali cinta yang sejati saat Ia datang. Mungkin Dia menghilangkan orang-orang dari hidupmu, agar kamu bisa lebih fokus pada agamamu sebelum menikah. Mungkin Dia sedang mendorongmu untuk sembuh, berkembang, dan memperbaiki diri, sehingga ketika orang yang tepat memasuki hidupmu, kamu benar-benar siap. Dan inilah pengingat yang kuat, jenis pasangan yang kamu cari juga sedang mencari seseorang seperti dirimu. Jika kamu ingin pasangan yang lembut dan sabar, jadilah seseorang yang lembut dan sabar. Jika kamu menginginkan seseorang yang kuat dalam iman, maka kuatkan imanmu sendiri. Jika kamu mendambakan seseorang yang jujur dan tulus, maka kembangkan sifat tersebut dalam dirimu. Allah berfirman dalam Al-Quran,
Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Quran, Surah Ar-Ra'd ayat 11. Ini berarti bahwa daripada terus bertanya, kapan aku akan bertemu dengan orang yang tepat? Tanyakanlah pada dirimu sendiri, apakah aku sudah menjadi pribadi yang layak untuk dinikahi oleh seseorang yang kuimpikan? Karena terkadang Allah tidak mengirimkan jodohmu sampai kamu benar-benar menjadi orang yang siap untuk mereka. Cara kelima, melalui doa yang membuka pintu yang tak pernah kamu duga. Terkadang banyak orang mencari jodoh kemana-mana, tetapi lupa dengan cara paling ampuh untuk menemukannya, doa yang tulus. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa adalah ibadah. Ini berarti bahwa sebelum mencari di dunia, kita harus mengarahkannya ke langit. Karena kenyataannya, Allah sudah mengetahui siapa yang ditakdirkan untukmu. Tetapi, Dia juga ingin kamu mendekat kepadanya, meminta, percaya dan yakin pada rencananya. Allah berjanji dalam Al-Quran, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Quran, Surah Ghafir ayat 60. Namun, ada satu rahasia tentang doa. Doa tidak hanya mendekatkanmu pada jodohmu, doa juga mendekatkanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa tidak hanya mempersiapkan masa depanmu, doa juga mempersiapkan hatimu untuk menerimanya. Doa tidak hanya mengubah takdirmu, doa juga mengubah dirimu dari dalam. Dan terkadang, Allah menunda jodohmu bukan karena Dia mengabaikan doamu, tetapi karena Dia sedang mengabulkannya dengan cara yang belum kamu pahami. Mungkin Dia sedang menunggu waktu yang paling tepat. Mungkin Dia sedang membimbing hatimu menuju pilihan yang benar. Mungkin Dia sedang melindungimu agar tidak puas dengan sesuatu yang kurang dari apa yang sebenarnya terbaik untukmu. Jadi, jika kamu merasa ragu atau gelisah, panjatkanlah doa sederhana namun penuh makna ini. Ya Allah, jika Dia baik untukku dalam agamaku, kehidupanku, dan akhiratku, maka dekatkanlah Dia kepadaku. Dan jika Dia tidak baik untukku, jauhkanlah Dia dariku, dan berilah aku yang lebih baik darinya. Karena pada akhirnya, kisah cinta terindah adalah yang dimulai dengan doa dan berakhir dengan berkah dari Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, menemukan jodoh bukanlah soal keberuntungan, tetapi tentang kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenyataannya, jodohmu telah dituliskan untukmu jauh sebelum kamu lahir. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan kami menciptakan kamu berpasang-pasangan. Quran, Surah An-Naba ayat 8. Namun perjalanan untuk menemukannya tidak selalu mudah. Terkadang, Allah mempertemukanmu dengannya secara tak terduga. Terkadang, Dia menghilangkan orang-orang yang memang tidak ditakdirkan untukmu. Terkadang, Dia membuatmu menunggu, bukan untuk menguji kesabaranmu, tetapi untuk mempersiapkan hatimu. Dan kesalahan terbesar, mencari cinta di tempat yang salah. Banyak orang hari ini terjebak dalam hubungan yang haram, menjadi tidak sabar, atau memilih sesuatu yang justru merusak jiwa mereka. Tetapi cinta sejati, cinta yang membawa ketenangan, berkah dan kebahagiaan abadi, hanya datang ketika kamu mempercayai proses Allah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita, seorang wanita dinikahi karena 4 hal, hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka pilihlah yang memiliki agama, niscaya kamu akan beruntung. Hadis, riwayat Bukhari dan Muslim. Hal ini berlaku untuk pria maupun wanita. Keimanan adalah apa yang menyatukan dua hati dengan cara yang benar. Jadi, jika kamu masih mencari orang yang tepat, jangan pernah kehilangan harapan. Berdoalah, perbaiki diri, dan percayalah pada waktu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Dia yang ditakdirkan untukmu sudah tertulis untukmu. Dan ketika saatnya tiba, Allah akan mempertemukan kalian
dengan cara yang penuh kedamaian, kemudahan, dan keberkahan. Hari ini, panjatkan doa ini dengan penuh keyakinan. Ya Allah, bimbinglah aku kepada seseorang yang akan membawaku lebih dekat kepadamu. Lindungi hatiku dari yang bukan untukku, dan anugerahkan aku cinta yang suci, halal, dan penuh berkah. Jika pesan ini menyentuh hatimu, tuliskan di kolom komentar. Ya Allah, berkahi aku dengan jodoh terbaik di waktu yang terbaik. Kata-katamu mungkin akan menginspirasi orang lain untuk lebih percaya pada rencana sempurna Allah. Dan jangan lupa, menekan tombol suka dan berlangganan itu gratis, tetapi bisa membantu menyebarkan pengingat yang membawa kita semua lebih dekat kepada Allah. Semoga Allah memberkahimu dengan cinta yang membawa kedamaian di dunia dan kebahagiaan abadi di akhirat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.